Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muarsya Wada Muhtar, NIM 2202095020090. Kelas PTIKF. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu materi tentang model OSI layer dan model TCP atau IP. OSI layer atau Open System Interconnection dikembangkan oleh ISO International Standard Organization sebagai model untuk arsitektur komunikasi komputer serta sebagai kerangka kerja bagi pengembangan standar-standar protokol. Disebut sebagai open system karena sistem tersebut terbuka untuk digunakan berkomunikasi dengan sistem-sistem lainnya. Adapun prinsip-prinsip dari OSI yaitu pada model OSI pada dasarnya sama dengan menggunakan rancangan modular atau modular design, yaitu seluruh fungsi dipecah menjadi beberapa modul, membuat inverse di antara modul sederhana mungkin. Elemen kunci dari model OSI adalah spesifikasi kontrol, definisi layanan, dan pengalamatan. Adapun 7 model OSI yaitu Physical Data Link Network, Transport, Session, Presentation, dan Application. Yang pertama yaitu Application. Layer ini menyediakan cara berbagi program-program aplikasi untuk mengakses lingkungan OSI, berisi fungsi-fungsi manajemen dan mekanisme-mekanisme yang umumnya digunakan untuk mendukung aplikasi-aplikasi yang didistribusikan. Selanjutnya presentation. Layer ini menentukan format data yang dipindahkan di antara aplikasi dan menawarkan pada program-program aplikasi serangkaian layanan informasi data. Layer ini juga menentukan sintaks yang dipergunakan untuk entity aplikasi. Sedangkan session layer menyediakan mekanisme untuk mengontrol dialog antara aplikasi pada ujung sistem service yang disediakan oleh layer ini. Di antaranya yaitu dialog dispelling bisa berupa saluran half duplex dan full duplex. Selanjutnya grouping, aliran data yang bisa ditandai dengan cara menentukan kelompok data. Selanjutnya yaitu recovery. Layer ini dapat menyediakan suatu mekanisme pemeriksaan agar bisa terjadi kegagalan di antara checkpoint dapat mentransmisikan kembali seluruh data mulai dari checkpoint terakhir. Selanjutnya transport layer yang menyediakan suatu mekanisme perubahan data di antara ujung sistem. Transport berorientasi koneksi menjamin bahwa data yang dikirim bebas dari kesalahan secara bertahap dengan tidak mengalami duplikasi atau hilang. Selanjutnya network layer menyediakan transfer informasi di antara ujung sistem melewati beberapa jaringan komunikasi berurutan. Pada layer ini sistem komputer berdialog dengan jaringan untuk menentukan alamat tujuan dan meminta fasilitas jaringan tertentu, misalnya prioritas. Selanjutnya data link. Layer data link mengupayakan agar link fisik cukup baik dan menyediakan layanan untuk mengaktifkan, mempertahankan, dan yang terakhir yaitu physical layer mencangkup interface fisik antara device dan aturan bit yang dilewatkan antara satu layanan yang lain. Lapisan ini hanya menyediakan layanan arus bit mentah atau tidak berproses. Physical layer memiliki 4 karakteristik penting antara lain, yaitu yang pertama mekanis, berkaitan dengan properti fisik dari inverse ke media transmisi. Yang selanjutnya yaitu elektris, berkaitan dengan tampilan bit-bit, misalnya dalam hal besar, voltage dan laju transmisi bit. Selanjutnya yaitu fungsional, menentukan fungsi-fungsi yang ditampilkan oleh sirkuit tunggal dari interface fisik antara sebuah sistem dengan media transmisi. Yang terakhir yaitu prosedural, menentukan rangkaian kejadian di mana arus bit berpindah. Selanjutnya itu model TCP atau IP. Protokol TCP atau IP menjadi standar protokol yang digunakan pada jaringan internet karena TCP atau IP diberkembangkan untuk dapat diterapkan di hampir segala jenis platform komputer. Bisa dikenal dengan konsep open system. TCP IP merupakan cara standar untuk memperketatkan dan mengalamatkan data komputer atau sinyal elektronik.
sehingga data tersebut bisa dikirim ke komputer terdekat atau keliling dunia dan tiba dalam waktu yang cepat. Adapun model dari OSI dan TCP/IP model yaitu yang pertama model OSI yaitu Physical Data Link Network Transport Session Presentation and Application. Sedangkan TCP yaitu Network Action Internet Transport dan Application. Selanjutnya itu lapisan-lapisan pada model TCP atau IP. TCP atau IP dibentuk dari beberapa protokol network access yang berurutan. Protokol ini memungkinkan host mampu mengirim data melewati jaringan menuju host lain atau dari sebuah host pada jaringan lain menuju router. IP diterapkan pada seluruh ujung sistem dan router. IP bertindak sebagai relay untuk memindah satu blok data dari suatu host melewati satu router atau lebih menuju ke host lainnya. Adapun TCP IP layer, yang pertama itu physical layer pertama, layer kedua itu network interface, layer ketiga internet transport, layer keempat dan layer kelima application. Yang pertama application, lapisan aplikasi atau application layer berhubungan dengan logis yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai aplikasi user. Selanjutnya transport, lapisan host atau transport berhubungan dengan mekanisme pengiriman data. Lapisan ini bertugas memastikan bahwa seluruh data tiba di aplikasi tujuan dan data yang tiba tersebut sesuai dengan yang diperintahkan saat data dikirim. Selanjutnya internet, lapisan internet berkaitan dengan prosedur-prosedur tertentu yang memerlukan untuk menghubungkan dua perangkat komunikasi yang berada pada sistem jaringan. Sedangkan network interface, lapisan akses jaringan atau network access layer berkaitan dengan pertukaran data di antara sebuah ujung sistem dengan jaringan yang terhubung dengannya. Physical, lapisan fisik atau physical layer meliputi interface fisik antara suatu perangkat transmisi data, misalnya PC, atau dengan sebuah media transmisi atau jaringan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.